Pasal 8 ayat 23 sampai 27 sesuai dengan tema dari Majelis Sinode di dalam bulan lingkungan ini, yaitu Yesus Raja atas alam semesta. Yesus Raja atas alam semesta. Bapak Mami, saudara-saudara yang terkasih, mungkin kita masih ingat peristiwa Seroja yang kita semua alami. Kita orang NTT mengalami peristiwa badai Seroja yang mungkin masih membekas di ingatan kita. Kalau kadang-kadang kita turun hujan seperti sekarang ini, kita mulai mungkin ada yang cerita tentang badai Seroja waktu lalu yang kita alami. Peristiwa Seroja itu memakan banyak korban, baik itu manusia, hewan, dan juga tumbuh-tumbuhan. Bahkan banyak juga bangunan yang rusak, baik itu rumah tempat tinggal, kantor-kantor, pertokoan, kios, bahkan gedung gereja. Bagaimana saudara-saudara sekalian, itulah peristiwa alam yang sungguh membuat kita panik, kita cemas, kita takut. Mungkin kita di bagian selatan ini untuk mengalami peristiwa Seroja itu kurang, tetapi beberapa tempat sangat merasakan dampak dari badai Seroja ini. Itulah peristiwa alam yang tidak kita duga, dan hal itu menunjukkan kemahakuasaan Allah. Dialah Raja atas alam semesta. Nah, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, dalam bacaan kita saat ini kita juga belajar tentang kemahakuasaan Allah di dalam Yesus Kristus. Dalam bacaan digambarkan bahwa ketika Tuhan Yesus dan murid-murid sedang berlayar, tiba-tiba terjadi angin ribut. Mereka sudah di tengah danau, tiba-tiba angin ribut melanda perahu mereka, membuat perahu mereka terguncang, bahkan perahu mereka hampir tenggelam. Sebagai manusia, murid-murid dan orang-orang yang ada di dalam panik, tetapi Yesus terus. Di sini Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, sebagai manusia, kalau kita alami seperti murid-murid, tentu kita juga panik, kita takut. Apalagi ketika tengah laut, perahu hampir tenggelam oleh angin ribut. Dalam bacaan Bapak Mama, saudara-saudara, ketika murid-murid panik dan takut, mereka membangunkan Yesus yang sementara tidur. Mereka mengatakan, Tuhan, tolonglah kita binasa. Di sini Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, perkataan murid-murid menunjukkan bahwa mereka tahu Yesus telah melakukan begitu banyak mujizat di hadapan mereka, namun mereka masih kurang percaya. Mereka belum mengenal dengan baik siapa itu Yesus. Padahal mereka sudah Tuhan, tolong mereka. Bapak Mama, saudara-saudara, murid-murid masih merasa bahwa Yesus itu manusia biasa. Mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Dia Raja atas alam semesta. Dia mampu melakukan apa yang bagi manusia mustahil, tapi bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dan ketika mereka membangunkan Yesus, Yesus tidak langsung menghadapi angin ribut itu, tetapi Dia masih menegur mereka. Dia mengatakan, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Perkataan Yesus ini mau mengingatkan murid-murid untuk menyadari bahwa hidup mereka ada dalam tangan Tuhan. Tuhan akan tetap menyertai mereka dalam kehidupan, apalagi mereka selalu bersama dengan Yesus. Yesus tidak akan membiarkan mereka.
binasa untuk diterima dengan amin. Tuhan mau melihat apakah mereka tetap percaya kepada Tuhan atau tidak. Tapi ketika mereka mengatakan Tuhan tolong aku, itu menunjukkan bahwa mereka belum mengenal sungguh-sungguh siapa itu Yesus. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, setelah Yesus menegur murid-murid, lalu ia mengharik angin itu dan danau itu menjadi teduh sekali. Yesus menunjukkan kemahakuasaan bahwa Dia adalah Raja atas alam semesta. Angin ribut badai yang melanda mereka, Dia mampu untuk meredam. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, dari firman Tuhan ini kita mau belajar. Ada beberapa hal yang saya catat untuk kita sama-sama renungkan. Yang pertama, sebagai orang percaya, kita yang telah menyebut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, janganlah pernah jemu-jemu ada dalam hati. Teruslah mengikut Tuhan dengan berdoa, membaca Alkitab, serta selalu hadir dalam ibadah atau kebaktian di gereja. Karena Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, kita kadang sudah sebut sebagai orang Kristen, orang yang percaya kepada Yesus, tetapi jam doa kadang kita lupa. Apalagi sibuk kerja, kadang suruh lagi biasa nanti baru kita berdoa. Nah, bisa berbaca kita. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Mari kita selalu ada dalam hadirat kita. Kita ada dalam doa dan membaca kita, serta turut menghadiri ibadah-ibadah yang dilakukan oleh orang-orang percaya. Untuk iman kita semakin hari semakin kokoh. Apalagi berhadapan dengan perkembangan dunia sekarang. Kesibukan kerja, berbagai kegiatan kita lakukan dalam kehidupan kita. Terkadang kerohanian kita semakin menurun. Hal yang kedua, dalam mengikut Tuhan kita tidak akan pernah luput dari yang namanya cobaan. Dalam rumah tangga, dalam keluarga, dalam kehidupan bermasyarakat, atau dimanapun kita berada, cobaan itu selalu datang menimpa kita orang-orang percaya. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara, Tuhan Yesus saja diuji, dicoba dengan berbagai tantangan, tetapi Dia tetap setia. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, dalam menjalani kehidupan beriman kita, tetaplah dekat dengan Tuhan. Mintalah selalu pertolongan Tuhan, karena Tuhan akan senantiasa menolong setiap orang yang selalu berseru kepada. Hal yang ketiga, ketika tantangan atau cobaan itu datang menimpa kehidupan kita, mintalah selalu pertolongan Tuhan, karena Dia akan selalu menolong kita indah pada waktu. Bagaimana saudara-saudara, hal ini terkadang kita masih mencoba itu. Ketika kita ada dalam pergumulan yang cukup berat, kita berdoa, tapi Tuhan belum jawab. Karena kita bersungguh, Tuhan sudah jawab, ada tapi di sana itu waktu ada yang akan selesaikan satu persoalan. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara, jangan pernah ragukan kuasa Tuhan. Dia
akan menjauh pergumulan kita indah pada waktu. Yang Tuhan minta adalah kesetiaan kita akan keteguhan Dia untuk ada dalam hadirat. Dan hal yang keempat, jangan pernah meragukan kuasa Tuhan dalam menghadapi persoalan hidup, karena kasih kuasa selalu nyata dan terjadi. Untuk itu Bapak Mama, saudara-saudara, milikilah iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang kokoh, dan marilah mengenal Tuhan dengan benar. Kita mau mencari hadirat, mau semakin dekat dengan Dia untuk mengerti rencana Tuhan dalam perjalanan hidup. Hal yang kelima, Tuhan Yesus pasti menolong orang yang selalu bersandar kepadanya. Dan Tuhan mengizinkan kita untuk mengalami berbagai cobaan agar kita selalu bersandar dan berharap kepadanya dalam sepanjang kehidupan kita. Hal yang keenam, di bulan lingkungan hidup ini kita diingatkan bahwa seluruh ciptaan yang ada di dunia ada dalam kuasa Tuhan. Kita diingatkan untuk kita belajar menghargai alam ciptaan Tuhan. Tuhan mau untuk kita mengelola alam ciptaan Tuhan ini dengan baik. Kita tahu sekarang sudah siap untuk musim tanam. Kita masing-masing berefleksi, berkebun sosial untuk ditanam. Karena tanggung jawab bersama Tuhan berikan kepada manusia adalah mengelola tanah ini dengan baik. Apakah kita mau mengelola tanah berkat Tuhan ini dengan baik atau tidak? Atau ada bantuan BT atau bantuan pemerintah yang lain tiap bulan ada, kita semua kerja. Besok kita kebun, tapi nanti tidak ada. Tiap bulan kita ada kasih. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, di bulan lingkungan ini Tuhan mengingatkan kita. Mari kita mengelola alam ciptaan Tuhan ini dengan baik, sehingga bermanfaat bagi kehidupan kita. Kita juga diingatkan untuk belajar pada alam ciptaan kita, karena Tuhan akan memberi tanda tentang situasi keadaan alam. Mungkin kita belajar juga pada alam. Mungkin Bapak Mama, saudara-saudara, kita belajar pada pengalaman orang tua. Kalau ada mulai pohon steke, mulai babunga, orang tua sebelah pohon ini sudah berbulan. Nah, kita harus siap-siap dulu. Atau mungkin ada tanda-tanda lain lewat hewan, lewat cuaca. Itu pengalaman iman orang tua terdahulu, dan kita diajarkan untuk kita juga belajar pada alam, karena Tuhan juga memberikan kuasa untuk kita belajar pada alam yang adalah ciptaan Tuhan. Hal yang dituju, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, dalam kebaktian hari ini ada peristiwa iman yang kita alami. Hari ini kedua saudara terkasih kita, kedua anak terkasih kita bersama dengan anak mereka ada dalam peristiwa iman, yaitu pemberkatan nikah dan juga baptisan kudus. Hari ini dua orang bersaudara, dua orang terkasih kita, Wilson dan Arti. Mereka akan mengikat janji mereka di hadapan Tuhan dan jemaat. Melalui firman Tuhan saat ini,
Ini mengingatkan dua orang dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang baru, bahwa dalam perjalanan rumah tangga tidak semudah sewaktu masih pacaran. Kalau pacaran, semasa pacaran mungkin yang baik-baik yang ditemui, tetapi ketika sudah masuk dalam bahtera rumah tangga akan ada begitu banyak hal yang ditemui. Akan ada badai topan dalam rumah tangga. Karena itu hari ini saudara berdua memohon berkat Tuhan, meminta Tuhan hadir di tengah-tengah rumah tangga kalian. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus ada selalu bersama dalam perjalanan rumah tangga. Karena itu janganlah pernah melupakan Tuhan. Hadirkanlah Tuhan di dalam doa dan pembacaan Alkitab, dalam keluarga, dalam rumah tangga. Hadirkanlah Kristus Tuhan, agar Tuhan terus menuntun perjalanan rumah tangga kalian. Ketika kalian berdua ada dalam cobaan, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kalian. Tuhan akan terus ada bersama, menolong, menyertai dan menyelesaikan persoalan. Dan itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, kedua mempelai yang berbahagia hari ini, belajar dari firman Tuhan ini, undanglah Tuhan selalu hadir dalam perjalanan rumah tangga kita, agar Tuhan terus menuntun dan menyertai kalian. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, hari ini juga ada seorang anak yang dimeteraikan menjadi milik punya anak. Ingatlah bahwa anak adalah anugerah Tuhan yang telah dititipkan. Jalankanlah peran kalian sebagai orang tua dengan baik, di dalam takut akan Tuhan. Mintalah hikmat Tuhan di dalam mendidik anak kalian, karena dia adalah generasi penerus bangsa, penerus keturunan, dan anak yang adalah anugerah Tuhan yang Tuhan titipkan di tengah-tengah rumah tangga kalian. Tuntunlah dia, pimpinlah dia untuk terus mengenal Tuhan, sehingga dia kelak menjadi anak yang diberkati dan anak yang takut akan Tuhan. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih, dalam mengakhiri renungan saya saat ini, saya ingin berbagi cerita tentang kehidupan rumah tangga. Ceritanya begini. Pada suatu hari, suami istri ini, karena mereka sudah hidup cukup lama, karena ada sebuah persoalan membuat mereka akhirnya bertengkar yang sangat hebat. Lalu sang suami ini mengatakan bahwa kita sudah tidak cocok lagi, lebih baik kita berpisah. Saya sudah tidak sanggup bersama kamu. Tetapi sang istri ini tidak setuju untuk mereka bercerai. Selama beberapa hari, sang istri ini, karena dia punya teman, dia berbagi cerita. Lalu temannya menyarankan dia untuk pergi bertemu dengan seorang yang hijau. Lalu sang istri ini pun menurut teman, saran dari temannya. Dia lalu pergi bertemu dengan orang hijau itu. Lalu sang istri menceritakan tentang persoalan kepada sang hijau. Dan sang hijau ini, dia mengatakan bahwa saya akan menolong kamu, tapi kamu harus melakukan satu perintah. Kamu harus pergi ke hutan dan ambil 3 helai bulu harimau dan bawa. Karena sang istri ini dia betul-betul tidak mau bercerai dengan suami. Dia menerima usulan dari orang bijak itu dan pergi ke hutan.
berkelahi dengan suami. Akhirnya dia pergi ke hutan. Hari pertama dia bawa daging, dia buang saja itu daging di tengah hutan, terus dia lari sembunyi. Hari kedua dia lakukan demikian. Hari ketiga sampai hari ke-10, sang harimau ini akhirnya dia mendekat. Ketika dia melihat itu ada daging, dia mendekati daging itu dan dia makan. Sang istri ini dengan penuh keberanian dia mendekati harimau itu dan dia berkata, "Harimau, maukah engkau memberikan 3 helai bulu kau kemana?" Harimau akhirnya mengiyakan dan dia memberikan 3 helai bulunya kepada sang istri tersebut. Setelah itu sang istri ini pun pulang dan dia memberikan kepada orang bijak itu. Tetapi orang bijak itu menerima dan membuang laki-laki. Hal ini membuat sang istri menjadi marah dan dia berkata, "Saya dengan susah payah mendapatkan bulu itu, tetapi kenapa kau membuangnya ke api?" Lalu orang bijak itu berkata, "Hal ini, masalah yang saat ini kamu hadapi, sebenarnya kamu mampu untuk menyelesaikan. Karena itu pulanglah dan selesaikanlah masalahmu dengan bijaksana, seperti engkau memperlakukan harimau, binatang yang ganas." Dari cerita ini bagaimana saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih mau mengajarkan kepada kita kredit khusus kedua, saudara terkasih, anak terkasih kita yang berbahagia. Dalam kehidupan rumah tangga pasti ada persoalan. Persoalan itu tentu dari 2 orang. Untuk menyelesaikan persoalan, semua kembali pada 2 orang. Karena itu hadirkanlah Tuhan. Ketika bersama dengan Tuhan, apapun persoalan rumah tangga pasti akan diselesaikan bersama-sama. Selamat berbahagia. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya memberikan kesempatan kepada